Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kali ini tentang metabolisme terintegrasi. Masih dengan saya, Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Pada video pembelajaran saya yang lainnya, sebetulnya sudah ada banyak membahas tentang metabolisme, tetapi per subbagian ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, serta metabolisme protein. Nah, metabolisme terintegrasi kita lebih fokus mempelajari bagaimana interkonversi. Interkonversi itu bagaimana contohnya karbohidrat menjadi protein saat berlebihan, saat kondisi kenyang. Kemudian misal saat kondisi lapar, bahkan asam lemak, protein bisa dikonversi kembali menjadi karbohidrat. Jadi kita akan mempelajari integrasi, interkonversi dalam metabolisme. Tujuan pembelajaran kali ini, jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami konversi bahan bakar saat kenyang, konversi bahan bakar saat kelaparan, kemudian kondisi klinis akibat kelaparan yang berkepanjangan. Kalau kita seorang manusia dewasa ya, dengan berat 70 kg, maka membutuhkan sekitar 2.400 sampai 2.900 kilokalori dari bahan bakar metabolisme setiap hari. Ada rentang seperti ini karena dipertimbangkan dengan stres, kemudian dengan pekerjaan aktivitas seseorang. Jadi dibuat rentang 2.400 sampai 2.900 kilokalori. Kebutuhan ini dipenuhi dengan karbohidrat itu 40-60%, lipid terutama triasilgliserol atau trigliserida itu 30-40%, dan protein 10-15%. Kondisinya memenuhi kebutuhan metabolisme, memenuhi bahan bakar metabolisme kita kan makan 3 kali. Ya, jadi 2.400 sampai 2.900 itu kan kita konsumsi dalam 3 kali atau bisa jadi 2 kali. Ada fase tubuh tiba-tiba kaya akan bahan bakar, yaitu ketika kita setelah makan sampai proses diabsorpsi 4 jam itu tubuh kita sangat kaya akan bahan bakar di plasma. Setelahnya dalam rentang 6 jam ya 4 jam 6 jam tubuh kita akan ibaratnya dalam kondisi puasa sampai tiba waktu makan berikutnya. Jadi ada jeda waktu antara makan pagi misal dengan makan siang. Tubuh kita ibarat sedang berpuasa. Nah, campuran-campuran bahan bakar metabolisme ini akan saling dikonversi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Campuran yang akan dioksidasi tubuh ini bervariasi tergantung pada apakah kita subjek tadi dalam keadaan kenyang atau dalam keadaan kelaparan, serta dari intensitas fisik kerja. Juga bisa ditambah dengan stres-stres. Stres tubuh misalnya ada infeksi kronis, jelas itu akan membutuhkan bahan bakar metabolisme yang lebih banyak. Kita mempelajari ini banyak kepentingannya. Jadi kita pelajari bahwa kebutuhan bahan bakar metabolisme ini relatif konstan sepanjang hari. Tadi BB kita konstan, aktivitas kita juga tipe-tipenya. Kalau mahasiswa mah tipe aktivitas sedang, lebih banyak penggunaannya di pemikiran ya. Nah, karena rata-rata kegiatan fisik sensitivitas hanya meningkatkan laju basal metabolik itu sekitar 40-50%. Kebanyakan orang mengkonsumsi makanan harian itu 2 atau 3 kali waktu makan.
Dan ini menyebabkan jadi ada kebutuhan untuk membentuk cadangan karbohidrat. Jika cadangan karbohidrat bisa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Saya ingatkan kembali, glikogen secara kualitas banyak di hati. Karena hati bisa menyimpan 5 kali lebih banyak daripada di satu sel otot. Tetapi karena otot jumlahnya di tubuh kita, sel otot itu lebih banyak kilogramnya daripada hati, maka secara kuantitas, secara jumlah glikogen lebih banyak disimpan di sel otot. Serta cadangan makanan dalam bentuk lipid atau triasilgliserol ini disimpan di jaringan adiposa. Karbohidrat bisa dikonversi menjadi contohnya menjadi kolesterol ya, yang banyak disimpan di adiposa. Yang ini digunakan ya dioksidasi di antara waktu makan. Jika asupan bahan bakar secara konsisten itu selalu lebih besar dari pengeluaran energi, misal kita asupan bahan bakar itu 2.500, tetapi pengeluaran energi lagi masa kuliah online ya, misal pengeluaran energi 2.000, berarti ada surplus 500. Kalau ini selalu konsisten lebih besar daripada pengeluarannya, maka kelebihan atau surplus energi itu akan disimpan. Jadi apa? Simpan dalam bentuk lemak. Ya, ingat kembali, lihat kembali pembelajaran saya tentang sintesis lemak. Bahan utama sintesis lemak adalah karbohidrat. Nah, kondisi ini akan menyebabkan perkembangan obesitas dan mengarah pada bahaya kesehatan. Dengan obesitas, segala penyakit metabolik ya akan bisa terjadi. Hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskuler ya akan banyak terjadi. Dislipidemia itu kalau kita sering surplus energi dibanding kebutuhan pengeluaran energinya. Jika asupan bahan bakar itu konsisten lebih rendah dari pengeluaran energi, misal kondisi kelaparan, ya kelaparan yang lama, negara-negara miskin ya, negara-negara yang berperang di mana bahan makanan itu sangat terbatas ya, asupan bahan bakar yang secara konsisten lebih rendah dari pengeluaran energi, maka akan mengambil cadangan lemak dan asam amino untuk energi. Nah, ini sudah mulai ada konversi ya. Tadi kalau karbohidrat dibentuk jadi kolesterol kalau berlebihan. Nah, kalau kekurangan konversinya dari mana? Lemak dan asam amino protein digunakan untuk membentuk glukosa, untuk membentuk energi. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, akan menurunkan berat badan hingga berisiko kematian. Kita bahas tentang penggunaan glukosa. Setelah makan dalam tubuh, nah ini kondisi setelah makan ya, dalam tubuh akan tersedia banyak pasokan karbohidrat dan bahan bakar tadi, terutama glukosa untuk jaringan yang membutuhkan jaringan di hati, di otot, eritrosit, sel darah, banyak semua. Dalam keadaan kelaparan, glukosa lebih difokuskan untuk digunakan oleh sistem syaraf pusat karena sistem syaraf pusat ini sedikit banyak lebih besar gitu maknanya, tergantung pada glukosa. Juga eritrosit yang totali tergantung pada glukosa untuk bahan bakarnya. Jaringan lain dapat memanfaatkan bahan bakar alternatif seperti asam lemak, oksidasi dari asam lemak,
juga dari benda keton. Terkait dengan penggunaan cadangan non-karbohidrat. Ya, ketika cadangan glikogen habis, ingat di mana kita simpan glikogen? Ada di sel hati dan sel otot. Ketika kita masa kelaparan glikogen sudah habis, maka asam amino dari protein dan gliserol itu didapat dari lipolisis triasilgliserol akan digunakan untuk gluconeogenesis. Ingat kembali, saya sudah membahas di video tentang gluconeogenesis, ada asam-asam amino glukogene, ya, dan ada asam lemak glukogene. Ini digunakan untuk proses peristiwa gluconeogenesis. Peristiwa ini sebagian besar dikendalikan oleh hormon insulin dan glukagon. Bahan bakar metabolik ini bersifat interconvertible. Tadi karbohidrat bisa jadi lemak, bisa jadi protein. Demikian juga lemak bisa jadi karbohidrat, bisa jadi asam amino. Serta asam amino sendiri protein bisa jadi karbohidrat dan bisa jadi lemak. Itu yang maknanya interconvertible. Sifat interconvertible dari glukosa. Kita ingat karbohidrat yang melimpah di tubuh dapat digunakan untuk sintesis glikogen. Ini kalau kelebihan sebagai bahan bakar, maka yang pertama untuk sintesis glikogen di otot dan hati. Kemudian juga bisa dikonversi ya dalam proses lipogenesis dan sintesis trigliserida di jaringan adiposa dan hati, yang oleh jaringan hati akan diekspor dalam bentuk very low density lipid. Ingat ya, sintesis di video sintesis kolesterol saya, ketika ada sintesis asam lemak, sintesis lemak di hati akan dikeluarkan menuju ke jaringan-jaringan itu dalam bentuk VLDL. Proses lipogenesis di pasok utamanya, ya, bahan baku utamanya adalah karbohidrat. Sekitar 35-45% lemak didapat dari diet. Selebihnya dari mana? Dari sintesis sendiri. Saya ingatkan kembali di mana bahan baku utama dari lipogenesis adalah karbohidrat. Karbohidrat dalam proses glikolisisnya nanti akan menghasilkan asam pirufat, ya, ingat ya. Kemudian asam pirufat akan dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, inilah bahan bakar utama dari sintesis lemak lipogenesis, adalah asetil-CoA yang merupakan turunan dari karbohidrat. Selanjutnya kita bahas sifat interconvertible dari lemak. Asam lemak sebagai unit terkecil dari lemak dan benda keton yang terbentuk darinya, dari lemak ya, bisa terbentuk benda-benda keton, tidak dapat digunakan untuk sintesis glukosa. Reaksi menggunakan pirufat dehidrogenase itu untuk membentuk asetil-CoA. Ini bersifat irreversible. Jadi asam lemak itu konversinya nanti menjadi asetil-CoA. Ya, asetil-CoA akan membutuhkan proses yang panjang untuk bisa dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Ingat kembali proses gluconeogenesis, buka juga video tentang gluconeogenesis. Serta untuk setiap unit asetil-CoA yang memasuki siklus asam sitrat akan kehilangan 2 karbon. Ini artinya bahwa asetil-CoA
Dan semua substrat yang dikonversi menjadi asetil-CoA ini tidak dapat langsung digunakan dalam proses gluconeogenesis. Ini kalau dari asam lemak dan benda keton. Nah, asam lemak dengan jumlah atom karbon ganjil seperti propionil-CoA yang terbentuk dari siklus akhir beta oksidasi dapat digunakan dalam gluconeogenesis. Berarti asam lemak dengan jumlah atom karbon yang ganjil itu baru bisa digunakan dalam proses gluconeogenesis. Selain itu, selain tadi propionil-CoA, kita punya gliserol. Gliserol ketika dihidrolisis dari triasil gliserol ya, triasil gliserol akan lepas asam lemaknya, akan menyisakan badan yang namanya gliserol. Nah, ini bisa dikonversi menjadi glukosa. Kemudian sifat interconvertible dari asam amino. Asam amino berfungsi sebagai prekursor ya, bahan baku untuk membentuk protein. Bagaimana pembentukan protein? Dari proses transkripsi, translasi ya, sampai sintesis proteinnya. Nah, pelajari lagi. Ini jadi mata pembelajaran kali ini seperti kesimpulan dari berbagai pembelajaran kita tentang metabolisme ya. Saya ulangi lagi, asam amino ini berfungsi sebagai prekursor dalam sintesis protein. Ingat, hanya ada 20 asam amino yang bisa digunakan dalam proses sintesis protein. Kalau yang lainnya melimpah banyak, ratusan asam amino, tetapi yang bisa digunakan dalam proses sintesis protein hanya 20. Apabila cadangannya berlimpah, ini dapat dikonversi menghasilkan asam pirufat atau senyawa intermediate lainnya di dalam siklus asam sitrat. Ingat kembali siklus asam sitrat yang bisa dimasuki dari asam-asam amino glukogenik. Bisa masuk di sisi oksaloasetat, bisa fumarat, bisa malat, bisa suksinil-CoA, dan banyak lagi. Kemudian pirufat dan senyawa intermediat tersebut akan dirubah menjadi oksaloasetat, masih di mitokondria, yang selanjutnya akan terhubung dalam proses gluconeogenesis. Dari oksaloasetat akan dirubah menjadi malat. Malat dari mitokondria baru akan dikeluarkan menuju ke sitoplasma. Setelahnya malat di sitoplasma akan dikonversi kembali menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat baru akan dikonversi menjadi fosfoenol pirufat. Pembalikan reaksi glikolisis. Maka asam amino tersebut disebut sebagai asam amino glukogenik karena bisa dikonversi menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis. Asam amino glukogenik, contohnya ada fenilalanin, tirosin, triptofan, isoleusin, ya, alanin, banyak sekali ya yang bersifat glukogenik. Ya, saya ada tabelnya yang di sintesis protein, dicek. Lisin dan leusin hanya dapat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Jadi lisin dan leusin ini adalah asam amino yang sifatnya ketogenik ya. Dirubah menjadi asetil-CoA, nanti asetil-CoA sebagai bahan bakar utama dalam lipogenesis. Jadi asetil-CoA tadi diingatkan di slide sebelumnya tidak bisa ikut berperan dalam proses gluconeogenesis. Maka dari itu asam amino yang dalam proses oksidasinya menghasilkan asetil-CoA itu termasuk dalam asam amino ketogenik. Bagaimana selanjutnya kita bahas tentang suplai bahan bakar metabolit.
Jadi bahan bakar metabolik ini tetap dipersiapkan ya. Tubuh tetap mempersiapkan suplai bahan bakar metabolik baik dalam keadaan kenyang maupun lapar. Glukosa selalu dibutuhkan oleh sel saraf. Secara mayoritas energi dari sel saraf itu banyak menggunakan glukosa. Sedangkan eritrosit total menggunakan energi dari glukosa. Mengapa? Eritrosit itu memiliki sedikit mitokondria sehingga tergantung penuh pada glukosa dan jalur pentosa fosfat. Otak atau sel saraf ini dapat memetabolisme benda keton sekitar 20% dari kebutuhan energinya. Jadi otak juga bisa membersihkan benda keton di plasma darah. Tetapi selebihnya didapatkan dari glukosa. Ketika terjadi kelaparan atau starvasi, kelaparan sel ya, starvasi, maka glukosa disediakan untuk kebutuhan sel otak dan eritrosit, utamanya ke situ. Sel yang lainnya bisa menggunakan dari lipolisis maupun dari hidrolisis protein. Cadangan glikogen di hati juga diutamakan digunakan oleh kedua sel tersebut, yaitu sel otak dan eritrosit. Selebihnya untuk cadangan energi dari pada jaringan lainnya. Perkembangan fetus, perkembangan janin, dan sintesis laktosa saat ibu menyusui, ya, fase menyusui itu membutuhkan asupan glukosa yang banyak. Jadi agar perkembangan fetus dan produksi ASI-nya bagus, maka asupan glukosa harus banyak. Kita mulai pelajari bagaimana interconvertible selama kondisi kenyang. Bahan bakar metabolik dalam keadaan kenyang. Jadi cadangan bahan bakar metabolik dalam keadaan kenyang itu sementara diistirahatkan, tidak terpakai selama beberapa jam setelah makan. Nah, bagaimana energi yang kita pakai ya dari yang barusan kita makan? Glukosa adalah bahan bakar utama di berbagai jaringan. Ada peningkatan rasio karbon dioksida pada kondisi lapar itu sekitar 8 menjadi 1 saat kenyang. Maknanya bahwa glukosa saat kita kenyang itu banyak dipakai sebagai sumber energi utama. Jadi bagaimana dengan asam lemak, bagaimana dengan glikogen, protein yang sudah tersimpan? Istirahat, tidak dipakai. Kita langsung memakai glukosa yang baru kita dapat dari makanan. Penyerapan glukosa ke dalam otot dan jaringan adiposa dibantu oleh hormon insulin. Di mana produksi hormon insulin? Dari sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini akan terstimulus ketika ada peningkatan konsentrasi glukosa di pembuluh darah vena portal, maka glukosa juga akan masuk ke hati serta ke pankreas, di mana sel hati dan pankreas itu tidak butuh insulin untuk memasukkan glukosa. Adanya peningkatan glukosa di sel beta pankreas, maka akan meningkatkan glikolisis ya, proses glikolisis sampai akhirnya terbentuklah banyak ATP di sel beta pankreas. Dengan terbentuknya banyak sel ATP, adenosin trifosfat atau energi ya, energi di sel beta pankreas, maka sel beta pankreas akan terstimulus untuk mengeluarkan insulin. Jadi insulin itu sudah ada sebetulnya di sel beta pankreas, tetapi masih dikemas, masih disimpan dalam bentuk vesikel. Vesikel itu kantong, masih di kantong-kantong di dalam sitoplasma sel beta pankreas.
Ketika terjadi peningkatan energi, peningkatan ATP di sel beta pankreas, maka insulin baru akan dieksositosis. Insulin akan menuju sepanjang pembuluh darah, menuju sel-sel targetnya, sel yang memiliki reseptor insulin, di mana banyak sel otot, ya, juga sel adiposa. Next, ya, ada jaringan-jaringan yang sensitif insulin. Setelah insulin diproduksi tadi, insulin akan menempel pada reseptornya yang banyak di sel otot dan sel adiposa. Respon awal jaringan otot dan adiposa yaitu migrasi vesikel glukosa transporter 4 atau kita singkat GLUT4. Jadi, sel otot dan sel adiposa itu mempunyai kantong-kantong di dalam sitoplasmanya yang isinya adalah pintu glukosa. GLUT4. Ya, ada subtipe GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, tetapi yang banyak di GLUT5 juga ada. Jaringan otot dan di jaringan adiposa namanya GLUT4. Itu tersimpan di sitoplasma. Ketika ada reseptor ada insulin nempel di reseptornya, maka kantong GLUT4 ini akan menuju ke membran sel. Sehingga GLUT4 itu nempel di membran sel, maka GLUT4 ini adalah pintu glukosa. Pintunya bisa membuka ibaratnya, jadi glukosa yang ada di pembuluh darah, di kapiler bisa masuk ke dalam sel. Sel apa tadi? Sel otot dan sel adiposa. Jaringan tersebut akan memasukkan glukosa dalam batas tertentu hingga hormon insulin itu masih menempel pada reseptornya. Ketika hormon insulin itu sudah lepas dari reseptornya, maka GLUT4 akan kembali tenggelam, akan kembali diinternalisasi masuk ke dalam sitoplasma. Maka pemasukan glukosa dari kapiler menuju ke sel pun berhenti. Ini tentang penyerapan glukosa di hepar. Kalau tadi kita bicara di sel otot dan adiposa yang dependent insulin, yang membutuhkan insulin untuk memasukkan glukosa, berbeda penyerapan glukosa di hepar. Di hepar itu independent insulin. Hepar memiliki enzim heksokinase atau juga glukokinase dengan KM yang tinggi, ya. Heksokinase untuk apa? Enzim yang merubah heksosa glukosa dalam hal ini menjadi glukosa 6-fosfat. Ya. Jadi, ketika terjadi peningkatan konsentrasi glukosa yang memasuki hati, maka sintesis glukosa 6-fosfat juga akan meningkat. Insulin bertindak menstimulasi glikogen sintase. Glikogen sintase adalah enzim yang berfungsi untuk membentuk glikogen, membentuk percabangan-percabangan glikogen, dan akan menghambat glikogen fosforilasi di hati. Kalau glikogen fosforilasi di hati itu kebalikan dari glikogen sintase. Glikogen sintase membentuk, glikogen fosforilasi merombak glikogen. Next, jadi glukosa yang masuk ke hati juga akan digunakan untuk lipogenesis, untuk sintesis triasil gliserol. Jadi saya ulangi ya, penyerapan glukosa di hepar itu sifatnya independen, tidak tergantung insulin. Kemudian hati memiliki enzim heksokinase dengan KM yang tinggi, maka sintesis glukosa 6-fosfat juga akan meningkat sampai ke bawahnya. Ya, sintesis glikogen juga akan meningkat, itu dalam kondisi kenyang. Serta glukosa selain dibentuk menjadi glikogen juga digunakan dalam lipogenesis dan sintesis triasil gliserol. Next, ini respon jaringan adiposa terhadap insulin.
Insulin akan merangsang pengambilan glukosa dan mengkonversinya menjadi asam lemak, melakukan esterifikasi pencampuran, serta menghambat lipolisis seluler dan pelepasan asam lemak. Jadi saya ulangi, dalam kondisi kenyang, insulin merangsang pengambilan glukosa di asam lemak, dirubah jadi apa? Jadi asam lemak. Kemudian dikemas, diesterifikasi, dan menghambat lipolisis dan pemecahan lemak. Jadi yang lebih diutamakan pada kondisi kenyang adalah sintesis lemak. Produk-produk dari pencernaan lipid akan memasuki sirkulasi sebagai kilomikron yang kaya akan triasil gliserol. Ya, kita pernah berkenalan dengan kilomikron saat sintesis kolesterol. Cek kembali video tentang sintesis kolesterol. Jadi tadi sudah dibahas tentang VLDL. VLDL adalah sintesis kolesterol dari hati untuk menuju ke jaringan, dirubah menjadi VLDR, very low density lipid. Sedangkan kilomikron itu adalah pengemasan asam lemak yang dari sistem pencernaan, yang dari makanan kita. Ya, dari makanan dikemas jadi misel, kemudian di dalam sel usus halus akan dikemas menjadi kilomikron. Masih tentang respon jaringan adiposa terhadap insulin dalam kondisi kenyang, jaringan adiposa dan otot rangka memiliki enzim namanya lipoprotein lipase LPL. Lipoprotein lipase ini diaktifkan sebagai respon adanya hormon insulin. Jadi asam lemak bebas yang dihasilkan sebagian besar diambil untuk membentuk triasilgliserol di dalam jaringan adiposa dan otot rangka dalam bentuk simpanan tadi ya. Sedangkan gliserol tetap dalam aliran darah dan diambil oleh hati untuk digunakan dalam sintesis glikogen ataupun lipogenesis. Saya ulangi, berarti maknanya apa? Lipoprotein lipase itu adalah enzim yang digunakan untuk merombak triasilgliserol, trigliserida dari plasma ya, bereaksi dengan enzim lipoprotein lipase akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak inilah yang akan masuk ke jaringan adiposa dan otot rangka. Sedangkan gliserolnya akan tetap di pembuluh darah, akan tetap di kapiler, akan dibawa kembali ke hati untuk sintesis glikogen ataupun untuk lipogenesis. Asam lemak yang sudah masuk ke dalam jaringan adiposa dan otot rangka akan dijadikan apa? Dikonversi lagi jadi triasilgliserol. Mungkin ada yang bertanya, kenapa itu triasilgliserol tidak langsung masuk, Bu? Kenapa harus dipecah kemudian dibikin lagi ya? Karena nggak ada pintunya. Ya. Yang kita punya adalah enzim perombak. Next. Asam lemak bebas yang tersisa di dalam aliran darah akan diambil oleh hati, akan dibersihkan oleh hati, ya, dan akan direesterifikasi. Sisa-sisa kilomikron, jadi kilomikron tadi kan didapat pengemasan lemak yang intinya adalah triasilgliserol dari pencernaan, dari sistem pencernaan. Kilomikron juga nasibnya sama seperti very low density lipid yang diproduksi oleh hati. Sama-sama punya triasilgliserol ya, baik di kilomikron maupun di VLDR. Nah, ketika mereka sudah bertemu dengan lipoprotein lipase, kilomikron akan menjadi remnan kilomikron. Kalau bahasa Indonesianya adalah sisa kilomikron. Ya, kilomikron yang lebih kecil. Sisa kilomikron ini akan dihabiskan itu juga, dibersihkan ya, dibersihkan oleh hati. Dan kelebihan hati dari triasilgliserol yang masuk akan digunakan untuk
lipogenesis. Lipogenesis nanti dikeluarkan oleh hati dalam bentuk VLDL. Sudah itu muter-muternya ke situ. Ya. Berikutnya bagaimana metabolisme protein terkait dengan hormon insulin pada kondisi kenyang. Laju katabolisme perombakan protein di jaringan lebih atau kurang konstan sepanjang hari dengan pola makan normal. Jadi katabolisme protein itu konstan sepanjang hari dengan pola makan normal. Terjadi peningkatan perombakan protein apabila ada kondisi kaheksia. Kaheksia itu kondisi kekurangan protein dalam jangka waktu yang panjang. Ada sintesis protein yang meningkat. Ya, ketika kondisi kenyang, hormon insulin diproduksi, maka ada peningkatan sintesis protein. Sintesis pembentukan sekitar 20-25%. Ini terjadi pada fase absorptif makanan. Dan terjadi katabolisme perombakan protein pada masa post-absorptif makanan. Jadi setelah selesai kita penyerapan 4 jam ya, antara 2 sampai 4 jam itu sudah bersih nutrien ya. Maka itu akan terjadi katabolisme protein. Peningkatan sintesis protein ini merupakan respon terhadap aksi insulin. Sintesis protein adalah proses yang menghabiskan banyak energi, terhitung hingga hampir 20% dari pengeluaran energi setelah makan itu digunakan untuk sintesis protein, dan bisa di bawah 9% dalam keadaan lapar. Kalau dalam keadaan kenyang, 20% pengeluaran energi digunakan untuk sintesis protein, sedangkan dalam keadaan lapar lebih sedikit, sekitar 9%. Oke, kita baru saja bicara tentang kondisi kenyang, bagaimana interkonversi antar nutrien ya, dipengaruhi kehadiran dari hormon insulin yang berlawanan dengan hormon insulin adalah hormon glukagon. Hormon glukagon dihasilkan oleh sel alfa pankreas. Kalau sel beta pankreas menghasilkan insulin. Nah, sekarang kita masuk kondisi kelaparan di mana dominan dipengaruhi oleh hormon glukagon. Bagaimana cadangan bahan makanan saat kelaparan? Ada sedikit penurunan glukosa plasma pada saat kelaparan. Kemudian sedikit perubahan seiring perkembangan dari kelaparan. Asam lemak bebas di plasma meningkat. Kita akan bahas kenapa ini asam lemak bebas di plasma meningkat. Juga ada penurunan produksi benda keton di awal waktu kelaparan. Tetapi ketika kelaparan berlanjut, maka akan meningkatkan konsentrasi benda keton di plasma ya, meningkat secara signifikan. Pada kondisi pasca absorpsi makanan, jadi ada glukosa dan sekresi insulin saat post absorpsi akan menurun, dan ini memicu peningkatan hormon glukagon di sel alfa pankreas. Setelah post absorpsi yang selesai sekitar 4 jam setelah kita makan, maka glukosa di plasma akan menurun ya. Jadi sekresi insulin pun akan menurun. Ini yang men-trigger peningkatan hormon glukagon diproduksi di sel alfa pankreas. Glukagon akan menghambat glikogen sintase. Ini enzim yang digunakan untuk mensintesis glikogen dan mengaktifkan glikogen fosforilase.
Glikogen fosforilase ini digunakan untuk merombak glikogen dalam hati. Ada glukosa 6-fosfat, ini yang dihasilkan di hati akan dihidrolisis oleh glukosa 6-fosfatase. Glukosa 6-fosfat ketika dihidrolisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase, maka akan menghasilkan glukosa dan fosfat. Glukosa ini yang akan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk digunakan oleh jaringan lain, yaitu terutama oleh otak dan eritrosit. Bagaimana peran glikogen di otot saat kelaparan? Ya, tujuan utama dari glikogen otot adalah untuk menyediakan sumber glukosa 6-fosfat. Nanti glukosa 6-fosfat dihidrolisis, difosforilase, maka akan lepas fosfatnya, tinggal glukosanya. Ini untuk metabolisme yang menghasilkan energi di dalam otot. Tetapi glikogen tidak dapat berkontribusi langsung menjadi glukosa plasma karena di otot kekurangan glukosa 6-fosfatase. Jadi kepentingan glikogen otot itu hanya untuk menghasilkan energi di otot, tidak secara langsung menjaga glukosa di plasma. Bagaimana gluconeogenesis saat kelaparan? Ada asetil-CoA yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak saat kelaparan. Ini akan menghambat enzim pirufat dehidrogenase dan diarahkan menjadi asam sitrat dalam siklus Krebs. Kondisi ini akan meningkatkan asam sitrat yang pada akhirnya menginhibisi, menghambat enzim fosfofruktokinase. Ingat kembali di video tentang glikolisis, enzim fosfofruktokinase itu untuk mereaksikan fruktosa 6-fosfat plus fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ini proses dalam glikolisis dan sehingga proses glikolisis pun akan dihambat, terjadilah penghematan katabolisme glukosa, penghematan perombakan glukosa. Dari setiap akumulasi pirufat akan ditransaminasi, akan ditambah gugus amin. Ya, kalau pirufat akan menjadi alanin. Itu terjadi di otot dan akan diekspor ke hati. Jadi transaminasi pirufat menjadi alanin itu terjadi di sel otot. Setelah menjadi alanin akan dikeluarkan dari sel otot menuju plasma menuju ke hati. Bagaimana nasib alanin di hati? Ini akan dideaminasi, akan diambil gugus aminnya kembali menjadi pirufat. Kenapa harus putar-putar begitu, Bu? Karena kita human, ya. Pirufat tidak bisa dikeluarkan dari sitoplasma. Jadi yang bisa dikeluarkan adalah asam amino alanin, sehingga bisa diekspor ke hati. Nah, setelah dideaminasi kembali maka menjadi pirufat lagi. Pirufat ini akan digunakan sebagai substrat utama dalam gluconeogenesis. Bagaimana nasib pirufat? Ingat kembali proses gluconeogenesis di video tersebut. Pirufat akan dirubah menjadi oksaloasetat menjadi malat. Malat baru keluar dari matriks mitokondria menuju ke sitoplasma. Setelahnya malat dirubah kembali menjadi oksaloasetat baru. Oksaloasetat akan dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Ini sudah mulai pembalikan reaksi dari glikolisis. Fosfoenol pirufat naik sampai menjadi glukosa 6-fosfat dan terakhir menjadi glukosa. Bagaimana efek penurunan insulin di jaringan adiposa? Jadi penurunan insulin dan berarti adalah kalau ada penurunan insulin ada peningkatan glukagon. Ini akan menghambat lipogenesis, menginaktivasi lipoprotein lipase dan aktivitas lipase sensitif hormon. Dengan aktivasi dari lipase sensitif hormon, ini akan menyebabkan peningkatan jumlah gliserol yang nantinya akan digunakan sebagai substrat utama untuk gluconeogenesis di mana? Di hati. Serta akan ada peningkatan asam lemak bebas karena tadi hidrolisis dari
triasilgliserol. Hasilnya keluar, jadi asam lemaknya keluar, asam lemak bebas itu keluar di plasma, gliserol masuk ke hati. Keduanya yang digunakan oleh otot rangka dan hati sebagai bahan bakar metabolisme pilihan mereka karena dalam upaya menghemat glukosa selama masa kelaparan. Untuk sel otot dan syaraf bisa menggunakan benda-benda keton. Jadi otot dapat mengambil dan secara khusus mengoksidasi asam lemak bebas dalam keadaan kelaparan. Tetapi otot tidak dapat memenuhi semua kebutuhan energinya dengan oksidasi dari asam lemak bebas. Dia tetap membutuhkan glukosa. Sebaliknya, hati memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk mengoksidasi dibandingkan kebutuhannya sendiri. Ingat, hati itu hanya kecil ya organnya, tapi dia punya mesin yang besar gitu ibaratnya, mesin yang besar untuk mengoksidasi. Sehingga membentuk asetil-CoA yang melimpah daripada yang akan digunakan. Akibatnya, maka asetil-CoA ini dirubah menjadi benda-benda keton. Nah, benda keton ini merupakan bahan bakar metabolisme utama untuk otot rangka dan jantung. Ya, dan dapat memenuhi beberapa kebutuhan energi di otak. 20% energi di otak, di substratnya adalah benda keton. Selanjutnya, bagaimana bila kelaparannya berkepanjangan? Ya, kita ibaratnya kelaparan hanya dari rentang waktu antara makan setelah post absorptif. Ya, 2 jam, 3 jam gitu, itu disebut masa kelaparan sel kita. Tapi, kalau memang ini benar terjadi kelaparan yang berkepanjangan, kita berpuasa ya 12 jam. Atau negara-negara miskin yang sedang dilanda kekurangan bahan makanan, masyarakat miskin yang tidak bisa membeli bahan makanan dan sebagainya. Nah, dalam kelaparan yang berkepanjangan, maka glukosa hanya memenuhi kebutuhan kurang lebih 10% saja untuk metabolisme penghasil energi seluruh tubuh. Yang lainnya dari mana? Kita merombak asam amino, ya, yang akan digunakan hati dan ginjal dalam gluconeogenesis. Rugi sekali kita merombak asam amino, ya. Kita pelajari. Ketika kelaparannya berkepanjangan, ini akibatnya aspek klinis penyakit gitu ya. Cadangan jaringan adiposa juga akan semakin habis. Akan terjadi peningkatan katabolisme, pemecahan protein yang sangat besar. Protein ada di mana? Di sel otot. Ya, di sel otot kita banyak protein. Ini untuk menyediakan asam amino yang tadi sifatnya glukogenik. Dengan peningkatan asam amino glukogenik ini, maka itu digunakan sebagai substrat utama gluconeogenesis dan juga sebagai bahan bakar metabolisme utama di jaringan karena tidak ada glukosa. Kematian akan terjadi ketika ya yang kita rombak adalah protein jaringan yang esensial. Ingat, ada 2 jenis protein, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Kalau yang di katabolisme itu adalah protein jaringan yang penting, yang esensial. Di luar titik di mana mereka dapat mempertahankan aliran metabolik ini, di luar titik mereka dapat mengembalikan, rombak kembali. Ketika itu sudah tidak bisa lagi mereka mengembalikan, ya, maka pasien ini akan melepaskan sitokin. Sitokin adalah hormon agen-agen proinflamasi. Sitokin menambah buruk kondisi. Ya sudah kelaparan, merombak protein, akan terjadi pelepasan sitokin. Ini sebagai respon dari laju katabolisme protein jaringan. Serta peningkatan laju metabolisme yang sangat tinggi. Sitokin juga dilepaskan pada kondisi-kondisi infeksi. Bisa saja pasien ini kaheksia kan sudah malnutrisi ya, kurus kering, tinggal tulang belulang saja. Itu sangat rentan terjadi penyakit infeksi. Ya, jadi sitokin selain timbul karena peningkatan laju katabolisme protein yang sangat tinggi,
juga karena bisa saja ada infeksi sekunder pada pasien tersebut yang akan mengakibatkan keadaan kelaparan tingkat lanjut. Jadi, kematian itu saya ingatkan kembali, kematian pasien ya, terjadi ketika protein jaringan esensial telah dikatabolisme. Tingginya permintaan glukosa oleh janin selama masa pertumbuhan ya, selama di kandungan, serta sintesis laktosa dalam laktasi ini dapat menyebabkan ketosis. Di awal sudah kita bicarakan. Ini dapat dilihat sebagai ketosis yang ringan dengan kondisi hipoglikemi. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui itu kecenderungan hipoglikemi, maka mereka juga harus banyak makan. Pada pasien diabetes mellitus tipe 1 yang tidak terkontrol, jadi glukosanya jauh ya, lebih dari 126, sering terjadi hiperglikemi, bisa bahkan sampai 200-300 mg per dl. Sebagian ini karena kurangnya insulin secara mutlak untuk merangsang penyerapan dan memasukkan glukosa ke jaringan, serta sebagian juga karena peningkatan gluconeogenesis. Karena starvasi sel, jadi selnya kurang glukosa. Yang banyak glukosanya hanya di pembuluh darah. Maka sel akan merombak asam amino, juga merombak asam lemak untuk gluconeogenesis. Pada saat yang sama, kurangnya insulin akan menyebabkan peningkatan lipolisis. Asam lemak bebas baru saja saya bilang ya, asam lemak bebas akan dihasilkan untuk proses ketogenesis di hati. Serta ini akan meningkat di plasma. Itu akan memperburuk viskositas, kekentalan pembuluh darah. Ada kemungkinan bahwa pasien diabetes bisa menggunakan keton ya, benda keton dalam otot ataupun jaringan lain, bisa di otak sedikit. Ini terganggu karena kurangnya oksalat aloasetat. Ini memicu kondisi ketosis ya. Pasien diabetes mellitus kondisi ketosis maka bisa menyebabkan koma, ketoasidosis. Jadi ada ketoasidosis karena ada asam alfa tokoasetat dan asam 3-hidroksi isobutirat. Ini adalah asam yang relatif kuat sehingga memicu kondisi ketoasidosis pada pasien diabetes mellitus. Ini komplikasi lanjutan dari hiperglikemia. Ini sebagai ringkasan ya dari metabolisme interrelationship yang kita bicarakan. Ada organ, kemudian ada fungsi utamanya, kemudian pathway utamanya, substrat yang dibutuhkan, produksinya, serta enzim-enzim yang membantu. Contoh ya, di hati, utamanya untuk memenuhi kebutuhan energi di organ dan jaringan lain. Pathway-nya paling sering adalah terlibat dalam gluconeogenesis ya. Di hati itu tempat untuk gluconeogenesis, beta oksidasi, ketogenesis, kemudian sintesis lipoprotein ya, pembentukan urea, asam lemak, pembentukan garam empedu, pembentukan kolesterol, serta lipogenesis. Substrat utamanya adalah asam lemak. Juga ada glukosa, ada laktat, gliserol, fruktosa, asam amino, serta ada etanol. Produksi dari produk dari hati itu ada glukosa karena ada proses gluconeogenesis, kemudian ada VLDL karena ada kolesterol sintesis, HDL ada kolesterol sintesis, ada keton body jadi benda keton karena ada ketogenesis, kemudian ada urea, ada asam urat. Asam urat berarti hati digunakan untuk
perombakan protein, perombakan nukleotida. Kemudian ada asam empedu serta protein plasma. Kemudian enzim-enzim yang terlibat bisa dilihat, berarti enzim-enzim kunci yang digunakan pada major pathway-nya. Ada glukokinase, glukosa 6 fosfat, gliserol kinase, fosfoenol pirufat, kemudian ada karboksikinase, fruktokinase, arginase, HMG-CoA sintase, ini untuk pembentukan kolesterol, ya. Kemudian ada liase serta ada 7-alpha hidroksilase. Bisa dicek di seluruh jaringan, hentikan dulu videonya ya, dicek bagaimana organnya, fungsi utama, kemudian proses utama yang terjadi di organ itu, substratnya apa, bahan baku, sama produknya, sama enzim-enzim spesifiknya. Next, berarti ini tinggal sesi terakhir ya, bahwa tubuh dapat mengubah sebagian besar bahan makanan, saling dikonversi. Namun, tidak ada konversi bersih dari sebagian besar asam lemak atau zat pembentuk asetil-CoA untuk menjadi glukosa karena kekurangan rantai karbon ya. Sebagian besar asam amino yang timbul dari makanan atau dari dari protein jaringan ini dapat digunakan untuk gluconeogenesis ya, seperti halnya gliserol dari triasil gliserol. Dalam keadaan kelaparan, ini glukosa harus disediakan untuk kebutuhan sistem saraf pusat, yaitu oleh otak, untuk otak dan eritrosit. Awalnya ini dipasok dari cadangan glikogen hati. Kalau glikogen hati sudah habis ya, akan menggunakan substrat yang lainnya. Untuk cadangan glukosa, otot dan jaringan lain akan mengurangi pengambilan glukosa dalam menanggapi dia sebagai respon dari penurunan sekresi insulin. Otot dan jaringan lain akan mengoksidasi asam lemak dan benda keton menjadi glukosa dan digunakan sebagai sumber energinya selama masa kelaparan. Jaringan adiposa akan melepaskan asam lemak bebas dalam keadaan kelaparan dan ini digunakan oleh banyak jaringan sebagai bahan bakar. Selanjutnya, asam lemak di hati ya sebagai substrat utama sintesis benda keton. Ketosis ya, karena peningkatan benda keton maka bisa menyebabkan ketosis. Ini adalah adaptasi metabolik terhadap kelaparan, diperburuk kondisi patologis penyakit yang lainnya seperti diabetes mellitus. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan baca kembali, saya sumber utamanya adalah dari buku Biokimia Harper. Ini pegangan mayor untuk belajar biokimia bagi anak strata 1. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.